Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pagi hari ini masih bersama saya Irhas, menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Pagi. Bagi pendengar mungkin ada yang baru bergabung bersama Pro 1 di 97,9 atau juga di 101,2 MHz. Pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan program acara yang kali ini kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pukul 9 pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Hai Balik Kengken. Di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan juga untuk Anda ya, sekilas ya, terkait pengamanan Polsek Seririt ini jelang Pilkada 2024. Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar pagi hari ini untuk mengikuti jalannya dialog Hai Balik yang pagi hari ini. Tentunya di 0362 24644 atau juga di 0811 399 9790. Dan juga siaran ini pagi hari ini juga disiarkan live streaming langsung dari YouTube RRI Singaraja Official. Mungkin ada pertanyaan juga yang bisa Anda sampaikan, juga bisa diketik di live chat Pro 1 di YouTube RRI Singaraja Official di kolom live chat tentunya. Dan dalam pembahasan kali ini pendengar Pro 1 saya tidak sendiri, saya sudah ditemani satu narasumber luar biasa yang tentunya juga sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Ada AKP Nyoman Anom Putra SH selaku Wakapolsek Seririt. Kembali kami ingatkan Anda bisa bergabung di 24644 atau juga di 0811 399 9790. Baik, kami sapa ada AKP Nyoman Anom Putra SH selaku Wakapolsek Seririt. Selamat pagi Pak Anom. Selamat pagi. Bagaimana Baik. kabarnya pagi hari ini Pak Anom? Astungkara baik-baik. Sehat Pak ya? Sehat Luar selalu. biasa. Baik, kita nanti minta informasinya ya Pak ya terkait bagaimana ini perkembangan Seririt dan sekitarnya jelang Pilkada 2024 ini. Mungkin sebagai awal Pak Wakapolsek bisa disampaikan terlebih dahulu sebagai pengantar bagaimana sejauh ini perkembangan wilayah Seririt menjelang Pilkada 2024 ini. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Kami dari Polsek, Wakapolsek ya, untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan pengamanan Polsek Seririt menjelang Pilkada ya, untuk diketahui bersama situasi terkini di wilayah Kecamatan Seririt ya, tentunya terpantau masih aman dan kondusif selama ini. Hal-hal yang menonjol masih nihil ya. Tidak ada hambatan-hambatan, aktivitas masyarakat juga berjalan dengan normal ya. Baik di kalangan pasar Seririt maupun aktivitas di sekitaran di jalan raya. Masih aman dan kondusif. Nah, ini perlu juga disampaikan kepada pemirsa yang mendengar hari ini ya, khususnya di wilayah Seririt ya, di dalam pengamanan menjelang Pilkada 2024 ini ya, itu semua dari pihak Polsek, dari Bapak Kapolsek sendiri, Wakapolsek sendiri juga turun mengantisipasi personil yang ada, yang maksimalkan personil yang ada 55 ya. 25 personil semua sudah diturunkan itu. Setiap desa-desa sudah diberikan arahan-arahan yang pasti dan sesuai dengan SOP-nya untuk mengantisipasi keamanan menjelang pemilu. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan nanti tetap bertahan ya situasi yang terkini sampai selesai pilkada ini berjalan dengan aman dan kondusif. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Pak Adam. Tentunya untuk menjelang Pilkada 2024 kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh Polres Sendiri juga sedang berlangsung ya hingga saat ini Pak ya. Mungkin bisa disampaikan mungkin kegiatan apa saja yang mungkin menyasar masyarakat tentunya demi pengamanan Pilkada ini. Baik, untuk keamanan khususnya di wilayah Seririt ya, itu sudah disampaikan tadi ya. Itu setiap personil diadakan pengawasan setiap desa ya. Tentunya diantaranya dasar kita ya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 2002 ya. Nah, ada juga dari OMB ya, operasional mantap praja ya. Kaitan itu semua sudah disampaikan oleh arahan pimpinan baik dari Kapolsek sendiri, Polsek Seririt dan Wakapolsek dan seluruh personil yang ada ya, itu sudah turun semua untuk antisipasi dan mencari informasi-informasi. Adapun yang sudah dilaksanakan
yaitu koordinasi dengan para perbekal semua. Setiap permasalahan-permasalahan apapun yang ada, sekecil apapun yang ada, sudah ditampung semua oleh pihak kepolisian. Nanti itu juga secara berjenjang disampaikan kepada pimpinan yang lebih atas lagi untuk melihat perkembangan situasi menjelang pemilu kada ini. Oke. Kalau mungkin pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Polsek Siririt sendiri seperti apa Pak untuk menjangkau masyarakat? Itu tidak kalah pentingnya juga, kita sudah adakan koordinasi terutama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan kalangan-kalangan lain, dan itu juga ada juga terhadap koordinasi instansi terkait. Terkait yang sudah berjalan selama ini, yaitu ada patroli sinergitas dari TNI Polri, malahan ditambah lagi Satpol PP. Nah itu setiap hari rutin untuk mengadakan patroli siang, malam untuk antisipasi hal ini. Karena selama ini tidak ada hal-hal yang menonjol, sementara masih aman gitu. Kalau sasaran dari patroli tersebut apa saja Pak? Sasarannya tentunya di tempat-tempat objek keramaian, pasar, dan fasilitas-fasilitas umum, vital, itu semua dijangkau. Itu, dan di jalan raya juga diantisipasi hal itu, dan disampaikan juga harus kita pantau juga tempat-tempat Panwaslu, kecamatan, dan PPK, dan kantor-kantor camat. Nah itu semua sudah dilalui dalam melewati patroli siang dan malam. Oke, mungkin ada hal yang sempat ditemukan Pak ketika patroli ataupun lebih garis besarnya terkait menjelang pilkada ini Pak Anom? Jelas, karena aktivitas masyarakat di kalangan khususnya di wilayah Siririt, kalau siang hari itu masih peningkatan lalu lintas di jalan raya. Itu adakan himbauan-himbauan yang humanis untuk kita dari pihak Polsek di fungsi lalu lintas, itu sudah dilaksanakan. Dan itu juga malam hari ada yang kumpul-kumpul anak-anak muda, sudah jelas juga aktivitas kita di masyarakat kita di wilayah khususnya di Siririt, kita adakan pendekatan dan adakan himbauan dan pesan-pesan dengan humanis untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, untuk sama-sama menjaga situasi menjelang tahapan pemilu kada ini. Atau juga mungkin ada peningkatan yang lumayan signifikan Pak, mungkin dari masyarakat ataupun ada semacam organisasi atau mungkin masyarakat yang memang ingin menyuarakan aksinya atau bagaimana terkait pilkada 2024 ini khususnya di Siririt? Pengalaman yang sudah kita peroleh sesuai pengamatan kami di lapangan, itu sesuai pengalaman pemilu yang lalu sekarang ayahnya masih situasinya masih kondusif lah. Karena berkat kita adakan rapat koordinasi baik di kecamatan, dan baru-baru ini juga ada rapat koordinasi para perbekal dan serentak gitu di kecamatan untuk menghimbau dan menyampaikan untuk penanganan dan pengamanan pilkada serentak ini. Karena itu sudah melekat itu pengamanan itu. Ada di desa, ada juga patroli, ada juga penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan di setiap desa. Itu terkait dengan pilkada ini. Kegiatan tersebut mungkin diinisiasi atau memang sudah dilakukan, atau juga ada latar belakang sebelumnya Pak yang mengakibatkan dilakukan kegiatan rapat tersebut? Sesuai dengan kacamata kita, sesuai dengan rencana agenda-agenda dari kepolisian Polsek Siririt, dari Bapak Kapolsek, Wakapolsek, dan personil yang sudah diberikan arahan yang lebih bagus dan serius tentang penanganan atau pengamanan pilkada serentak ini, itu sudah dilaksanakan dengan tulus ikhlas dengan hati yang tulus di dalam melaksanakan ini sampai ke desa-desa. Itu setiap desa setiap harinya sudah diupdate perkembangan situasi-situasi, langsung dikumpulkan oleh Pak Kapolsek, dan Bapak Kapolsek langsung memberikan
laporan informasi kepada pimpinan yang lebih atas, itu dalam hal ini Bapak Kapolres gitu. Baik. Tentunya berbagai kegiatan tersebut kan menjangkau masyarakat nih Kak Anam ya. Ya. Kalau dari masyarakat sendiri seperti apa responnya ataupun ada masukan seperti apa dari masyarakat menjelang pilkada ini khususnya? Dalam hal masukan-masukan ya, dalam kegiatan pilkada ini ya berkat koordinasi belum ada sih ada informasi yang tajam tentang pengaruh-pengaruh daripada masyarakat, karena mereka ini masih sibuk dengan aktivitas masyarakat sendiri ya, seperti mana biasa. Ya. Berarti memang karena ini masih tahapannya, siapa tahu nanti pas masih awal nih Pak ya. Awal ya. Masih landai dan aman, dan siapa tahu nanti masuk ke tahapan kampanye. Nah, itu baru. Nah, kemudian kalau berkaca dari kegiatan terdekat lalu kan kita sudah berjalan pemilu nih Pak ya. Kalau bisa dikira-kirakan apa mungkin yang menjadi persoalan masyarakat dari pemilu kemarin dan juga masih sama mungkin permasalahan yang terjadi di pilkada nanti ini? Saya kira perkembangan itu tergantung dari tim suksesnya ya, di masing-masing paslon ya, yang bisa memanage dan mengarahkan dukungannya baik di dalam pengamanan di TPS ya, itu tergantung daripada PPS-nya di masing-masing desa. Nah, itu ada background-nya nggak, ada pengaruhnya nggak di situ. Nah, di situ dibantu juga dari petugas-petugas yang mengcover di dalam kegiatan tersebut. Nah, akhirnya saya kira untuk kedepannya lebih sadar lagi berdemokrasi dalam pilkada ini. Ya. Kemudian mungkin ada yang dikeluhkan masyarakat atau tidak Pak terkait hal ini? Atau juga berkaca dari pemilu juga nih, apa yang pernah dikeluhkan kemudian dari pihak Polsek Sendiri juga mewaspadai hal itu terulang kembali? Sementara untuk wilayah Kecamatan Seririt ya, itu sementara belum ada keluhan-keluhan yang masuk yang lebih tajam tentang kaitan dengan pilkada ini. Ya. Tadi seperti yang sudah Pak Anam sampaikan bahwa ada berapa 55? 2 desa. Bukan gininya, apa namanya, anggota yang disebar? 55 personil ya. Tentunya itu juga bertugas setiap hari, laporan juga datang setiap hari ya Pak Anam ya. Baik, luar biasa. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan. Anda bisa bergabung tentunya di 24644 atau juga di 9790, atau juga yang sekarang ini sedang menyaksikan live streaming di YouTube RRI Singaraja Official, juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di fitur live chat. Baik, seperti itu. Pak Anom, izin kita sapa pendengar juga ya pagi hari ini siap. di 24644. Silakan pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Salam Pancasila Merdeka. Merdeka, salam Pancasila. Om Swastiastu. Ini dengan Permisi dulu ya, Mbak. Permisi dulu ya, kita langsung ke narasumber. Silakan. Ya. Udah kenal sama saya ini. Pak Nang Deot nih Ki. Ya, Nang Biot. Silakan. Terima kasih. Baiklah, saya langsung ya. Sekarang Bapak Wakil Kapolsek ya. Kapolsek Seririt ya. Ya, wilayah kerja Bapak Seririt bulan saya, warga Bapak. Saya Desa Mayong nih. Mayong. Saya pulang kampung. Dulu saya kerja di luar Mayong. Sampai luar Bali saya kerja. Oke, saya senang kok. Nanti narasumbernya seorang wakil ya. Kemarin kan Kapolseknya ya bagus sekali. Begini, situasi kondisi ini di Seririt sementara ini ya, mudah-mudahan selanjutnya masih kondusif, luar biasa sekali. Dan desa saya rujak di Mayong ini, ya apalagi jembatannya sudah diperbaiki mungkin selama lebih kurang ya 4 bulan sampai 2025 baru bisa selesai. Jadi kesulitan banget nih yang ada di desa Mayong ternama yang kawasan dusun-dusun Pohasem, dusun Benyar Taman, Bunjur Sandal yang menuju jembatan ini tidak bisa saya lewati.
Ya terjadi melingkar jadinya menuju ke Bestale, melingkar sana. Nah begini kesulitan yang hadapi yang ada di masyarakat yang ada. Tapi saya terima kasih pada pemerintah bertahun-tahun perjuangannya ini bisa jembatan ini bisa direnovasi dengan baik, yang sangat curam sekali Pak Kapolsek. Inilah saya banggakan kita sebagai dari ke depan. Harapan kita ini jalan yang ini sudah baik, saya yakin transportasi yang beda barang, orang, termasuk ekonomi akan semakin, apalagi tempat persembahyangan di Pura Gede itu ramai banget dari Raya Galungan pekan ini. Ya, begini situasi kondisi yang ada di Mayong Pak, medannya luas sekali. Nah saya harap Pak, ya kalau seandainya ojek dan masyarakat yang pakai ojek Pak, solusinya bisakah membuat jembatan ya khusus yang sebenarnya dulu kan pakai sendiri pakai tiing dia, ya di sebelahnya ada di mana tuh, tak bisa transportasi pandak melingkar jauh sampai ke Bestale, sulit sekali ini. Nah, termasuk saya Pak, saya mau ngojek kayak ini, coba belanja ke desa karena Seririt, sekarang jauh sekali ini. Tapi yang lain-lainnya saya sudah bagus sekali Pak. Ini yang menjadi suatu kendala masyarakat yang ada yang sebutkan tadi ini. Kalau desa tidak apa-apa, tapi di dalam desa ini Pak, mudah-mudahan Bapak nanti patroli mampir ke rumah saya Pak. Ya mampir saya. Dan ini sampai sekarang tiang bendera merah putih masih tetap berkibar Pak. Dari 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus, karena orang tua saya kan seorang veteran Pak. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia saya ini. Ya saya hormati para pejuang pahlawan kita, saya banggakan di dalam satu membela negara dan membela tanah air yang saya cintai. Terima kasih Pak Wakil Kapolsek Seririt, salam dan keamanannya dan semua jajarannya, dan terima kasih pelayanannya. Saya sering ke Kapolsek Seririt ini dalam hal berurusan dengan amuntrasi berurusan dengan amuntrasi surat menyurat Pak. Tapi untuk dalam hal saya ditahan tidak pernah Pak. Mudah-mudahan saya tidak pernah ditahan nih. Ya karena kriminal dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak Pak. Terima kasih Pak. Selamat bertugas. Terima kasih, selamat pagi juga untuk Nangbiot pagi hari ini juga sudah ikut bergabung bersama Pro 1 di 24644. Mungkin pendengar sebelum ditanggapi oleh Pak Anam pagi hari ini, kembali Anda bisa bergabung juga di 24644. Tadi sudah ada Nangbiot juga yang sudah bergabung, dan juga mungkin ada pertanyaan yang sudah disampaikan Nangbiot terkait hal tersebut ya Pak Anam. Pertama tadi yang disampaikan Pak Nangbiot yaitu dukungan penuh tentunya terhadap Polsek Seririt ya untuk menyongsong pilkada ini, mengawasi jalannya pilkada 2024. Dan juga ada pertanyaan tadi yang disampaikan terkait mungkin kendala akses mobilitas masyarakat yang kurang baik seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi dulu ya Pak Anam, silakan. Maaf, ini dengan Bapak siapa? Pak Nangbiot. Pak Ambiot ya. Pak Nangbiot. Pak Nangbiot. Ya, pertanyaannya terkait mobilitas akses masyarakat. Terima kasih. Tadi sudah ada pertanyaan yang bagus untuk kaitan dengan menjelang pemilu kada ini ya. Disampaikan dengan Pak Nangbiot ya untuk mengenai transportasi ya. Jembatan yang agak rusak atau sudah rusak ya. Itu skala pentingnya itu ada mekanismenya khusus itu ya, melalui tahapan-tahapan ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak ini bisa diajukan lebih cepat lagi ya, perbaikan-perbaikan. Namun sebelum itu apa menjadi harapan bersama dari masyarakat, dari Bapak sendiri ya, itu ada tingkat-tingkat kerjasamanya di tingkat, baik di tingkat desa ya, di tingkat kelurahan atau tingkat dusun ya. Itu untuk antisipasi hal itu dengan kebersamaan
Nah, dengan kebersamaan itu nanti bisa jalan keluarnya bagaimana sebelum ada perbaikan-perbaikan ya yang skala besar nantinya diambil oleh pemerintah yang membidangi dengan perhubungan itu. Ya. Saya kira apa yang menjadi pertanyaan itu sudah menjadi perhatian dan apresiasi dari kita juga dari pihak kepolisian. Nanti juga dari pihak kepolisian akan memantau terutama di bidang segi lalu lintasnya supaya lancar ya. Aktivitas masyarakat juga supaya lancar. Kalau sudah ada jalan keluarnya nanti baru disampaikan yang istilahnya ada perbaikan-perbaikan yang global ya. Nah, itu menunggu proses lebih lanjutnya. Saya kira itu penyampaian dari kami. Mudah-mudahan di dalam hal ini tetap menjadi perhatian khusus tentang jalan ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Anam. Ya itu tadi ya, ya sudah ditanggapi oleh Pak Anam selaku Wakapolsek Seririt pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti bergabung lagi ya di 2464. Hal semacam itu ataupun juga seperti yang disampaikan oleh Nang Bio tadi, apakah juga sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait hal ini? Mungkin jalan juga menjadi salah satu faktor utama ya keberlangsungan pilkada nanti supaya masyarakat juga dalam proses pemilihan juga waktunya tepat, tidak terlalu jauh mutar seperti itu juga ya Pak Adam ya. Ya karena sekarang ini pengamatan kami juga pernah melalui jalan itu ya. Kalau tidak salah baru-baru ini ada kegiatan juga di sana. Memang jembatan itu sudah ya berlobang ya, parah. Tapi sepeda motor bisa dilalui tapi lebih hati-hati. Ya kalau roda 4 saya kira nggak bisa lewat di situ karena dikhawatirkan jebol gitu, ya, ambruk ya. Nah, untuk itu lebih waspada. Ya terpaksa untuk mengambil tengahnya kita melalui melingkar ke Bestali. Harus memutar dulu ya. Memutar dulu ya untuk cari keselamatannya dulu. Nah, itu tetap juga perhatian dari pemerintah. Nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak supaya nanti setelah kegiatan-kegiatan pilkada ini bisa terrealisasi ya. Sudah diperbaiki ya jalan itu. Masukan dari masyarakat atau juga pertanyaan-pertanyaan serupa seperti yang disampaikan Nang Bio tadi, apakah juga sering disampaikan masyarakat dari sosialisasi mungkin Jumat curhat yang sudah dilakukan oleh Polsek Seririt sendiri, bagaimana Pak? Apakah pernah juga? Pernah juga disinggung tentang itu, termasuk transportasi dan keluhan-keluhan lain juga, kriminalitas juga ya, kenakalan remaja juga disampaikan dalam penyampaian dari Jumat curhat. Nah, itu juga kami berkunjung juga ke kantor Perbekal ya, mencari juga informasi, menyerap informasi apa-apa yang menjadi kendala di wilayah ini. Itu sempat juga disinggung tentang itu. Namun itu akan ada upaya-upaya dan tahapan-tahapan tentang perbaikan tentang itu. Ya. Oke, tentunya dari Polsek juga nanti menghubungkan ke pihak mana yang harus menanggapi hal tersebut gitu ya, Pak Anam ya. Baik, itu teman pendengar ya, dan tentunya masih banyak yang akan kita bahas pagi hari ini bersama Pak Anom selaku Wakapolsek Seririt pagi hari ini. Bagi Anda yang nanti ingin bergabung sesaat lagi, kami akan nantikan ada di 24644 atau juga di 9790. Dan tadi juga sudah saya cek di YouTube RRI Singaraja pagi hari Pak, ada banyak nih yang sudah bergabung dan juga mengirimkan beberapa pertanyaan. Tapi nanti kita bahas itu, kita rehat dulu. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan.
Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritma yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hey semangat Bali, lingang makin saram sami. Bebas depan Bali, memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga Bali. This is the explanation in film. Judi online semakin hari semakin berkembang dan kian meresahkan masyarakat. Bagi sebagian orang, judi online menjadi cara untuk meraup kekayaan secara instan. Padahal, tanpa disadari, judi online juga bisa membuat orang menjadi jatuh miskin secara mendadak. Tahukah kamu, ada banyak dampak negatif yang bisa kamu alami ketika kecanduan bermain judi online, seperti kerugian secara finansial, merusak kesehatan mental, masalah kesehatan fisik, hubungan pribadi terganggu, terjerat masalah hukum, terkena kasus kriminalitas, hingga resiko keamanan data diri Anda. Pemerintah berkomitmen memberantas tindak pidana perjudian, salah satunya dengan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. The Explanation Filler, brought to you by Radio Republik Indonesia Singaraja. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Itu konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Kanal informasi hari dan inspirasi. Pro 1. Anda kembali bersama kami pendengar di Dialog Hai Balik Kengken pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar masih dalam pembahasan pengamanan Polsek Seririt jelang Pilkada 2024, masih bersama narasumber AKP Nyoman Anom Putra SH selaku Wakapolsek Seririt. Bagi pendengar mungkin yang sudah menyimak kami kurang lebih 35 menit ke belakang ya, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan. Anda bisa bergabung pagi hari ini di 0362 246444 atau juga di 0811 399 9790. Dan tadi Pak Anom saya sempat intip-intip tipis sedikit juga di YouTube RRI Singaraja Official. Ini ada banyak juga masyarakat yang juga sedang menonton, sedang menyaksikan kita pagi hari ini, dan juga ada pertanyaan juga yang sudah disampaikan. Kurang lebih ini dukungan Pak kalau dari pendengar kita yang di YouTube ini. Kalau berbicara dukungan masyarakat Seririt sendiri seperti apa kepada Polsek Seririt? Terima kasih ya. Untuk kita amati dukungan dari masyarakat khususnya di wilayah Seririt sangat apresiasi ya, sangat dekat untuk gini, sangat mendukung adanya pergerakan pengamanan khususnya dari pihak kepolisian dengan masyarakat juga saling mengisi dan saling menghormati ya, dan saling mendukung kegiatan pihak kepolisian dalam pengamanan ini. Saya kira itu dulu di awal. Tentunya masyarakat juga terbuka ya Pak ya. Ya. Menyampaikan. Masyarakat sendiri juga karena terbuka, karena pihak kepolisian juga sifat dalam tugas kita juga jemput bola. Kita menyambangi dan melakukan patroli dan adakan komunikasi, koordinasi dari pihak tokoh adat maupun tokoh agama, tokoh pemuda, dan di kalangan masyarakat lainnya juga kita selalu adakan komunikasi dan dialogis kaitan dengan menciptakan situasi Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan tertib masyarakat. Itu dikaitkan dengan pengamanan wilayah Polsek Seririt dalam hal pilkada serentak ini. Oke, baik, terima kasih Pak Anom. Dan kali ini ada pertanyaan juga di YouTube pagi hari ini Pak Anom terkait baliho katanya. Semoga pilkada bulan berjalan dengan lancar dan balihonya kalau bisa dikurangi. Mungkin itu dulu tanggapannya. Kalau di wilayah Seririt sendiri untuk baliho saat ini apakah sudah banyak terpasang atau bagaimana Pak Anom? Baik. Sesuai dengan kembali dengan pengamatan kami di lapangan, khususnya di wilayah Seririt ya. Baliho hanya beberapa saja yang terpantau ya, tidak begitu banyak. Namun hasil kesepakatan dari Panwaslu, PPK dan pihak kecamatan juga, dan dari pihak unsur pimpinan kecamatan ya, itu kalau memang ada baliho nanti sesuai dengan petunjuk dari program dari masing-masing yang menentukan dari petugas dari KPU yang mensosialisasikan ke kecamatan-kecamatan, khususnya di Kecamatan Seririt, itu ada nanti kalau bisa ditempatkan zona-zona tertentu supaya lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas di jalan raya atau aktivitas di arus lalu lintas. Apalagi sekarang ada ya musim situasi angin kencang, karena ada baliho yang roboh itu supaya gampang untuk antisipasi hal itu. Saya kira itu penyampaian. Jadi memang supaya tidak di setiap pelosok ada baliho gitu Pak ya. Kalau berkaca dari pemilu yang kemarin, apakah juga baliho kan lumayan banyak nih Pak di Seririt? Bagaimana? Kemarin mengacu ke pengalaman pemilu kemarin itu, tapi untuk wilayah Seririt saya kira masih ada kisaran-kisaran dari masyarakat, ada juga yang roboh, ada yang juga kena timpa angin ya.
mengganggu aktivitas sampai ke pelosok-pelosok gitu informasi yang didapatkan. Namun bisa diantisipasi dan dievaluasi kembali dari tim-tim yang memasang baliho itu atau ditentukan sesuai dengan zona yang ada baik di desa maupun di Kecamatan Seririt ya. Oke, baik, terima kasih Pak Anam. Kali ini kita sapa pendengar kembali Pak di 24644. Silakan pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana ini? Ini yang Astawa di Bungkulan. Pak Astawa di Bungkulan. Ya, Silakan Pak Astawa. Kecamatan. Bungkulan. Bapak Kapolsek Seririt yang saya cintai. Dengan Wakapolsek Seririt. Polsek niki. Polsek ya. Wakanya. Waka. Oh, Wakapolsek. Nggih. Maaf. Nggih. Siapa niki Wakapolsek? Apapun yang Bapak perhatikan, mau mengamankan, mau menertibkan, semestinya Bapak mempunyai pegangan dalam hal menertibkan. Nah, karena apa? Selain menertibkan apa yang sedang kita siapkan dalam pilkada, sudah tentunya Bapak sesuai simbol Pak mengayomi, melindungi. Nah, sekarang pertanyaan yang melindungi kepada siapa? Melindungi dan lain sebagainya itu. Seperti yang kepantau yang terjadi baru-baru ini Pilpres di pusat ini terutama, mudah-mudahan Seririt pada khususnya di kabupaten pada umumnya tidak terjadi hal-hal demikian. Sebenarnya kejadian yang di pusat itu kan bermasalah karena keputusan MK dianulir oleh DPR kan. Nah, sekarang supaya Pak Polisi itu tidak membela sini, membela sana, apa mungkin Bapak bisa, apakah keputusan MK itu benar atau salah atau bagaimana, sehingga terjadi demo besar-besaran gitu. Yang kesian kemana Pak Polisi, sahabat ini gitu. Padahal yang di legislatif itu tenang-tenang, enak-enak dia di dalam gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan Bapak bisa memperhatikan atau sebagai bekal begitu, sehingga seperti sekarang kalau memang pemasangan baliho sekedar sosialisasi bahwa dia menjadi calon bupati maupun calon apa, coba sampaikan aturan-aturan itu sampai ke desa maupun ke dusun supaya dia tidak memasang sembarangan. Dan kalau memang itu tidak ada izinnya, mungkin dari kepala desa juga sudah memberi sesuatu aturan-aturan di dalam pemasangan baliho. Mungkin Bapak bisa datang kepala desa, ini sudah dapat izin atau bagaimana, izinnya ke mana disalurkan, supaya Pak punya bekal gitu, sehingga Bapak di dalam melaksanakan tugas itu tidak masyarakat merasa dirugikan setelah masang baliho. Makanya ini yang harapkan dari Pak Kapolsek supaya tahu KPU Ring Buleleng itu apakah sudah mengizinkan atau bagaimana. Mungkin ada di kecamatan, sehingga tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya, maaf ini panjang sedikit, kalau misalnya itu tidak ada izinnya, tolong diberi waktu 1 sampai 3 minggu, itu harus dibegitukan. Kalau memang tidak ada tanggapan, ya mungkin Bapak bisa mencabut baliho itu sepengetahuan kepala desa, sehingga Bapak tidak disalahkan dalam hal menertibkan itu. Nah, menurut yang begitu, mudah-mudahan
Bapak Kapolsek menertibkan di lingkungan waktu Polsek, di lingkungannya itu tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang saya sampaikan di atas. Sekian, terima kasih Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Astawa di kawasan Bungkula juga sudah bergabung bersama kita di 24644. Ada hal yang penting disampaikan oleh Pak Astawa tadi, mungkin tanggapannya Pak Anom, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Astawa ya, dari Bungkulan. Itu kami dari Polsek Seririt ya, khususnya dari Polri sebenarnya sudah netralitas ya. Kaitan-kaitan dengan pilkada, pemilu kada itu semua dari kami netralitas. Namun sebagai pelindung selalu koordinasi ya, baik dalam sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat ya di sekitarnya ya. Kami laksanakan dengan tulus ikhlas di hati ya. Terus kaitan dengan pemilu kada, kami juga ada sebatas koordinasi dan pemantauan situasi Harkamtimas ya, yang mengenai dengan pemasangan baliho nanti, yang ada sudah terpasang, yang belum terpasang itu selalu ada dari SOP dari Panwascam di kecamatan. Nah, itu selalu tim-tim tersebut memantau setiap pergerakan, setiap hari, setiap perkembangan akan diupdate laporannya. Dari pihak kepolisi juga monitoring hal itu. Nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan selalu dikoordinasikan dari pihak-pihak sesuai dengan SOP tentang pilkada ini. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Anam. Yang disampaikan Pak Astawa tadi juga mengantisipasi adanya gesekan antara Polri juga dengan masyarakat terkait hal-hal yang mungkin beberapa akhir ini sudah kita ketahui bersama ya Pak Anam ya. Baik, terima kasih ya. Itu sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Kita selalu sebagai Polri ya, dengan melangkah dengan kesehati-hatian, dengan semangat tribrata, walaupun apa yang terjadi, kita tetap mengawal kegiatan pilkada ini sampai tuntas dan selesai ya, sesuai dengan perkembangan di wilayah masing-masing ya, khususnya di Seririt sementara masih aman dan terkendali ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Anam. Pak Astawa juga tadi terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja. Dan kali ini kembali saya bacakan pertanyaan mungkin Pak Anam ya. Di YouTube RRI Singaraja pagi hari ini ada pertanyaan mungkin dari pendengar, yaitu semangat Pak Polisi semoga menjadi Polri yang presisi. Mungkin tolong ditertibkan jika ada anggota yang sering ada pungli seperti itu. Jaga integritas Polri katanya. Tanggapannya terlebih dahulu mungkin secara umum saja boleh. Secara umum aja ya tanggapannya tentang ada oknum-oknum itu ya. Itu dari karakter-karakter kita. Kalau di Polri semua ya nilainya positif ya. Tapi oknum-oknum hanya segelintir yang memberikan mencoret nama Polri yang tidak kurang bagus ya. Untuk itu mari sama-sama kita laksanakan pengawasan dari pimpinan, kami juga dari polisi juga mengawasi ketat sampai ke bawah, dari personil, dari pimpinan sampai personil, dan dari masyarakat juga mengawasi tentang kegiatan aktivitas Polri di tengah-tengah masyarakat dalam hal melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kalau ada hal-hal yang kurang pas ya, tolong diinformasikan, nanti akan bertahap akan berbenah diri. Namanya kita manusia biasa ya. Polisi juga manusia biasa, mungkin lupa dan hilap ya. Atau tergantung dari oknum-oknum polisi yang mereka lakukan hal itu, supaya bisa diperbaiki dan berbenah diri. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Anam. Dan bagi pendengar yang juga sudah mendukung Polri juga terima kasih yang sudah komen-komen pagi hari ini. Dan mungkin kembali lagi ke Pilkada Seririt Pak Anom, kalau mapping mungkin wilayah yang dirawankan ada atau bagaimana Pak Anom? Untuk setiap
pesta demokrasi ya, pilkada dan pemilu juga yang sudah berlangsung, tapi itu tetap ada permasalahan-permasalahan. Nah, kerawanan-kerawanan pasti ada, ya. Apalagi sebelumnya ada sedikit konflik ya, termasuk di beberapa desa ya, ada beberapa lokasi yang dengan rawan, bukan masalah konflik saja, ada rawan banjir ya, banyak curah hujan, rawan yang susah dilalui, tadi sampaikan mungkin jalannya rusak. Nah, itu yang menjadi harapan kita, mari sama-sama yang menjadi kerawanan itu jangan sampai ada pemicu-pemicu ya yang baru lagi di kalangan masyarakat, supaya pilkada ini, pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan nyaman, aman dan kondusif kan itu. Itu harapan dari kami. Namun tetap kita dari pihak kepolisian khususnya di Polsek Seririt akan menyebarkan personil setiap hari dan antisipasi dan mendeteksi dini apapun keluhan-keluhan dan permasalahan-permasalahan apapun, sekecil apapun, supaya dipetik dan diamati dan disadap dan direkam dan diambil langkah-langkah untuk antisipasi hal ini agar tercipta Harkamtibmas yang aman untuk berkelanjutan. Ya, Oke. masih. Berarti berdasarkan patroli yang mungkin sudah dilakukan dari pagi sampai dengan malam, ada ya Pak ya wilayah yang dikategorikan perlu pengamanan lebih. Ya. Ada beberapa wilayah yang perlu dipantau rutinitas seperti ya di Desa Pengastulan, seperti di Lokopakse. Ya, itu kemarin sesuai pengalaman kemarin ada beberapa kesalahpahaman. Ya, itu kembali ke manusia kita sendiri, namanya manusia ya, ada luput dari kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Nanti itu berkat adanya patroli di siang hari, malam hari, nanti mengurangi niat-niat yang sifatnya yang negatif akan timbul ke positif begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Anam. Dan Pak Anam, kita rehat sejenak. Sesaat lagi saya ingin minta closing statement-nya ya terkait pembahasan kita pagi hari ini, yaitu terkait pengamanan Polsek Seririt jelang Pilkada 2024, karena waktu kita juga semakin terbatas ini Pak ya, ke pukul 10 pagi hari ini. Pendengar tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama Pro1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, karena waktu kita juga semakin terbatas kali ini ke pukul 10 ya waktu Indonesia bagian tengah. Kali ini saya ingin minta garis besar atau juga closing statement dari Pak AKP Nyoman Anom Putra SH selaku Wakapolsek Polsek Seririt, mungkin terkait pembahasan kali ini Pak ya, garis besarnya ataupun garis merahnya diperas kembali terkait pengamanan Polsek Seririt jelang Pilkada 2024. Silakan Pak Anom. Baik, terima kasih ya apa yang sudah disampaikan tadi. Mari kita sama-sama untuk memberikan nilai-nilai positif kaitan dengan menjelang pemilu kada ini, dan kalau sudah benar-benar ada punya hak pilih, salurkan dengan hak pilihnya dengan baik dan positif. Tidak ada lagi bikin permasalahan-permasalahan yang baru dan ingin mengacaukan dan ingin menunda kegiatan-kegiatan yang tidak baik ya, itu supaya bisa saling menahan diri emosi kita ya.
laksanakan dengan baik di hati kita, dengan tulus dalam pesta demokrasi ini, bisa harapan kita bersama bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tertib, dan semua harapan-harapan itu menginginkan seperti yang sama seperti kita. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan terkait semangat juga yang ingin disampaikan kepada anggota, Pak, tetap semangat untuk bertugas gitu. Terima kasih untuk di kalangan kita sebagai anggota Polri, khususnya di Polsek, tetap kita jaga kesehatan dan semangat dalam melaksanakan tugas ini dengan tulus di hati dan humanis, hindari dari ada celaan-celaan dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya merugikan diri sendiri. Terima kasih. Baik, demikian mendengar dialog Haibal Kengken di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan pengamanan Polsek Seri jelang Pilkada 2024. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adem juga bisa berdampak pada pelaksanaan Pilkada yang aman, Pak, ya, begitu ya. Dan kami ucapkan terima kasih mendengar bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 dan juga sudah komen-komen pertanyaan Anda, dukungan Anda di YouTube RRI Singaraja Official. Dan Pak Anam, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Persatu. Terima kasih kembali. Jika ada hal lain yang nanti bisa kita bahas lagi, ditunggu kehadirannya kembali bersama Persatu. Oke. Iya, pendengar tetap bersama kami. Iya, tetap bersama kami mendengar karena siang hari juga masih banyak program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Irhas. Selamat siang.